Kembali berjumpa dengan saya, Inengah Kertabesung, dari Universitas Udayana, kembali menyajikan materi kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan topik pencemaran lingkungan. Nah, membicarakan tentang pencemaran lingkungan, kita cermati dulu tentang peraturan yang mengatur tentang definisi lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 menyebutkan bahwa kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, sekali lagi termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi manusia yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian kami juga mengutip pendapatnya Bapak Emil Salim, seorang ahli lingkungan, menyebutkan bahwa segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruhnya yang terdapat di dalam ruang yang mempengaruhi segala yang berada di dalam ruang yang kita tempati. Jadi, mempengaruhi segala yang berada di dalam ruang yang kita tempati. Kemudian kutipan dari Otto Sumarwoto, lingkungan adalah jumlah sebuah benda dan kondisi yang berada di alam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ini pada dasarnya, pencemaran lingkungan itu akibat dari aktivitas manusia terhadap lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun lingkungan biotiknya. Nah, pengertian pencemaran lingkungan juga diatur melalui Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 1988. Jadi dimaksudkan bahwa dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen ke dalam air. Jadi dimasukkannya makhluk hidup, zat-zat energi, atau komponen lainnya ke dalam air atau udara, sehingga berubahnya tatanan komposisi air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi. Jadi akibat kegiatan manusia, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak berfungsi. Nah, dengan perkembangan dari teknologi dan aktivitas manusia yang setiap harinya menggunakan berbagai bahan, tentu cemaran itu tidak bisa dihindari. Pasti akan terjadi cemaran. Dengan demikian, cemaran yang mana yang masih diperkenankan jika baku mutu lingkungan masih berada di batas kadar yang diperkenankan. Jadi cemaran yang masih diperkenankan jika masih dalam batas kadar yang diperkenankan. Nah, ini istilahnya adalah baku mutu lingkungan. Jadi batas kadar yang diperkenankan dan tidak menimbulkan gangguan pada lingkungan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Nah, itulah dikenal dengan baku mutu lingkungan. Nah, kategori pencemaran lingkungan itu ada pencemaran lingkungan terhadap air, yang ini. Kemudian ada pencemaran terhadap udara, ini. Pencemaran terhadap tanah, dan pencemaran terhadap suara. Ini ada 4 hal terjadinya cemaran, itu cemaran terhadap air, udara, tanah, dan suara. Yang pertama adalah pencemaran terhadap air. Bahwasannya di bumi kita ini dominan terdiri dari air. Itu ada 1.386 juta kilometer kubik atau 72% dari semua yang ada di bumi itu mengandung air. Nah, air yang sebanyak 72% tersebut, sebanyak 96,5% ada di laut. Nah, sisanya
ada di darat maupun di kutub. Di darat itu dalam bentuk sungai, danau, waduk, dan lain sebagainya, ataukah air tanah. Nah, aktivitas manusia tentu setiap saat akan mempengaruhi perubahan air ataukah mempengaruhi kualitas air. Jadi, air yang ada di danau, yang ada di sungai, maupun yang ada di laut, dan air tanah selalu nanti mengalami perubahan akibat aktivitas dari manusia. Namun demikian, dikatakan bahwa bencana alam tidak termasuk pencemaran. Jadi bencana alam seperti gempa, badai, banjir, gunung meletus, itu bukan dikategorikan sebagai pencemaran terhadap lingkungan. Nah, dengan demikian, karena mengingat aktivitas manusia yang tidak lepas dari bahan-bahan, tentu selalu akan menimbulkan cemaran. Nah, kedepannya tentu air bersih yang kita butuhkan untuk kehidupan kita akan semakin sulit diperoleh dan semakin mahal. Karena apa? Karena kualitas air semakin hari semakin menurun. Nah, ini tanda-tanda air yang tercemar, ini akibat ulah manusia atau aktivitas manusia. Itu misalnya karena kita menggunakan sabun. Tiap orang sekarang menggunakan sabun dan itu dialirkan ke selokan ataukah dialirkan ke sungai. Dengan jutaan orang, tentu cemarannya juga akan bertambah setiap harinya. Kemudian, tanda-tanda dari cemaran itu, yang pertama itu adalah temperatur air akan berubah. Temperatur air akan cenderung naik akibat dari adanya cemaran ini. Kemudian, pH air juga akan berubah, cenderung ke asam. Ini akibat konsentrasi ion hidrogen yang semakin hari semakin tinggi di dalam air akibat dari aktivitas manusia. Kemudian, yang paling gampang dilihat adalah jika air itu tercemar, adanya perubahan warna. Kemudian adanya bau. Kemudian rasa. Rasanya mungkin akan berbeda. Baunya juga harusnya itu air itu tidak berbau. Maka baunya bisa bau amis, bau busuk, dan lain sebagainya. Begitu juga warnanya seperti di sini. Warnanya warna merah, tentu ini indikasi cemarannya sudah berat. Kemudian adanya mikroorganisme yang berlebih. Itu sebagai tanda adanya air sudah tercemar. Biasanya ini pada air sumur yang berdekatan dengan toilet. Ataukah mungkin hewan-hewan peliharaan dalam skala yang besar, kotorannya itu langsung dialirkan ke selokan tanpa melalui proses pembersihan. Kemudian adanya endapan-endapan, bahan-bahan terlarut atau koloidal. Tentu ini juga sebagai indikator adanya cemaran terhadap air. Kemudian adanya bahan-bahan atau peningkatan radioaktivitas pada air lingkungan. Nah, dampaknya, sekali lagi, karena semakin hari semakin terus meningkat aktivitas manusia, seperti contohnya memakai sabun saja, jadi jutaan orang memakai sabun, tentu nanti kualitas air akan semakin menurun. Jadi air bersih yang kita perlukan untuk hidup akan semakin sulit. Dan ini karena berkurangnya air yang bersih, maka akan mempengaruhi ekosistem air. Fitoplankton akan terganggu. Ikan-ikan dan biota yang hidup di dalam air juga akan terganggu. Bahkan kemungkinan akan mati ataukah jumlahnya berkurang. Nah, penyebab pencemaran air itu meningkatnya kandungan nutrien
sehingga mengarah terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi itu adalah meningkatnya nutrien di dalam air akibat dari sampah-sampah organik yang banyak ada di dalam air. Dengan demikian fitoplankton meningkat sehingga kekurangan air akan kekurangan oksigen. Yang kedua, industri yang membuang berbagai polutan seperti logam berat, bahan-bahan toksik, minyak, nutrien, dan padatan lainnya tentu akan menyebabkan air menjadi tercemar. Kemudian, pencemaran juga disebabkan oleh sampah dan penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan juga menimbulkan cemaran pada air. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jika kita memelihara hewan ataukah ternak dalam jumlah yang banyak, kemudian air kotorannya kita salurkan ke selokan langsung tanpa melalui proses, tentu akan membuat air menjadi tercemar. Jadi kotoran hewan yang dibuang ke sungai pasti akan menyebabkan air itu akan tercemar. Dan sekarang ini kita banyak melihat bahwa di dalam air banyak adanya cemaran berupa plastik maupun akibat ulah industri. Kemudian ada yang kedua, cemaran yang kedua itu adalah cemaran oleh bahan-bahan sehingga menimbulkan polusi pada udara, yaitu pencemaran udara. Jadi pencemaran udara pada dasarnya adalah adanya satu atau lebih substansi fisik atau kimia atau biologi ke dalam atmosfer. Jadi adanya satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi ke dalam atmosfer. Beberapa definisi gangguan fisik seperti adanya polusi panas, radiasi, atau polusi cahaya juga dianggap sebagai polusi terhadap udara. Ini adalah beberapa gambar-gambar yang menunjukkan terjadinya polusi terhadap udara. Nah, penyebabnya adanya transportasi, motor, mobil, penyumbang pencemaran terhadap udara. Begitu juga dengan industri. Jadi di daerah yang industrinya banyak, tentu kualitas udaranya tidak bagus. Beberapa daerah di Jawa sudah kelihatan seperti di Jakarta ataukah di Gresik. Jadi pandangan kita walaupun cuaca cerah tidak bisa memandang secara jauh seolah-olah ada kabut. Jadi batasannya mungkin sekitar 500 meter baru kita bisa memandang. Tapi lebih dari itu sudah kelihatan ada seperti kabut. Itu menandakan bahwa udara sudah tercemar. Nah, penyebab lainnya adalah adanya pembangkit listrik, khususnya pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang bersumber dari batu bara. Kemudian adanya pembakaran seperti pembakaran hutan, kemudian perapian kompor, kemudian pembakaran-pembakaran yang lainnya tentu juga menimbulkan pencemaran. Lebih-lebih kita lihat di musim kemarau di berbagai tempat sengaja membakar hutan untuk membersihkan lahan. Itu adalah pencemaran udara sehingga mempengaruhi kesehatan yang ada di lingkungannya. Nah, dampaknya apa dari pembakaran hutan ataukah adanya cemaran atau polusi terhadap udara? Tentu adalah kesehatan. Kesehatan pada manusia maupun pada makhluk lainnya. Kemudian bisa juga berpengaruh terhadap tanaman. Tanaman itu perlu berfotosintesis. Akibat adanya cemaran, tentu fotosintesisnya akan terganggu. Kemudian dampak yang lain adanya rusaknya lapisan
ozon. Lapisan ozon sebagai pelindung bumi itu menjadi menipis, sehingga berisiko adanya gangguan kesehatan akibat menipisnya lapisan ozon di bumi ini. Dan penyebab yang lainnya atau dampak yang lainnya adalah adanya hujan yang asam. Hujan itu yang umumnya normal pH-nya kemudian akan bertambah asam akibat adanya ion-ion karbon yang larut di dalam udara, sehingga menimbulkan suhu rata-rata bumi itu naik, kemudian mencairnya es di kutub. Akibat suhu naik, otomatis nanti es yang ada di kutub akan mencair, kemudian mengalami perubahan iklim baik secara regional maupun secara global, dan perubahan siklus hidup flora dan fauna. Kemudian pencemaran terhadap tanah. Nah, tanah juga tidak bisa lepas dari pencemaran akibat dari aktivitas manusia. Jadi adanya bahan-bahan akibat aktivitas manusia yang mengubah lingkungan tanah alami dengan adanya limbah, pestisida, timbal, dan lain sebagainya, kemudian akan masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tanaman. Otomatis ini akan mempengaruhi dari tingkat kesuburan tanah. Nah, jika itu terjadi, maka tanaman yang menyerap bahan-bahan yang toksik dan kalau kita konsumsi, tentu itu akan berpengaruh terhadap ginjal, otak, hati, dan organ lainnya. Begitu juga tanaman juga produksinya tidak bagus. Jadi penggunaan pestisida misalnya pada tanaman untuk memberantas hama, kalau digunakan secara berlebih, maka pestisida itu akan larut ke dalam tanah, mengganggu aktivitas biota ataukah mungkin jasad makhluk hidup yang ada di dalam tanah, sehingga tingkat kesuburan tanah akan menurun. Jadi produksinya otomatis turun. Ini adalah contoh dari pencemaran tanah akibat limbah plastik maupun bahan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah pencemaran terhadap suara. Jadi adanya gangguan yang ditimbulkan oleh bunyi atau suara menyebabkan ketidaknyamanan atau ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Maka itu diklasifikasikan sebagai pencemaran suara. Nah, beberapa sumber dari polusi suara itu adalah musik, khususnya musik sampai dini hari, tentu akan mengganggu kenyamanan dari lingkungannya. Transportasi, misalnya pesawat, kereta api, ataukah mungkin lalu lintas, konstruksi, pengerjaan konstruksi, generator mesin, dan lain sebagainya, juga sebagai sumber-sumber pencemaran terhadap suara. Nah, dampaknya tentu akan berdampak terhadap kesehatan, bahkan akan bisa menimbulkan tuli secara permanen. Kemudian dampak yang lainnya, karena adanya gangguan suara, lebih-lebih pada malam hari, tentu menyebabkan tidak nyaman, tidak bisa tidur, ataukah tidak bisa istirahat. Jadi istirahat menjadi terganggu. Nah, itu yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Kami berharap apa yang kami sajikan bisa bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih.